Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pagi hari ini kita telah memasuki bab baru atau bab 2, di mana bab 2 di sini kita akan bahas terkait wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan. Bab baru di sini kita akan bahas dalam beberapa pertemuan atau dibagi menjadi beberapa pertemuan. Tetapi sebelum memasuki bab baru ini, Ibu akan mengevaluasi kembali terkait pelaksanaan ulangan harian pertama yang telah kita laksanakan di minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu kita telah melaksanakan ulangan harian bab 1, di mana materi yang Ibu ambil atau materi yang Ibu masukkan dalam soal-soal tersebut terkait dengan pertama, pembagian kekuasaan negara, yang kedua kedudukan dan fungsi kementerian dan non-kementerian, dan yang ketiga nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dari soal yang telah Ibu share atau yang telah Ibu berikan, baik itu objektif maupun subjektif, kebanyakan kesalahan kalian atau anak-anak semuanya terletak pada di soal objektif terletak pada nomor 2, di mana nomor 2 di sini kan minggu-minggu yang lalu Ibu telah jelaskan terkait dengan pembagian kekuasaan oleh John Locke baik oleh Montesquieu, di mana John Locke sendiri Pendapat John Locke sendiri disempurnakan lagi oleh Montesquieu yang dinamakan menjadi trias politika. Pada soal nomor 2 di sini, soalnya ialah teori yang dicetuskan oleh Montesquieu sebagai penyempurnaan dari pandangan tokoh sebelumnya, yakni dinamakan teori trias politika. Selanjutnya, mungkin kebanyakan kurang membaca soal dengan teliti, jadi ada beberapa jawaban yang masih salah karena mungkin membacanya belum teliti. Sedangkan pada soal isyai atau subjektif, kebanyakan salah pada nomor 2 atau sebutkan dan jelaskan 3 urusan pemerintahan yang menjadi tugas dari Kementerian Negara di Indonesia. Kementerian Negara di sini dibagi menjadi 3, di mana yang satu Kementerian Urusan Pemerintah yang nomenklatur, yang kedua Urusan Pemerintah yang ruang lingkupnya dalam UUD NRI tahun 1945, dan yang ketiga Urusan Pemerintah dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintahan. Terkadang ada yang menyebutkan 1 atau menyebutkan 2 saja, semestinya harus lengkap. Baik, Pak, setelah pengulasan terkait ulangan harian tersebut, kita akan lanjutkan membahas terkait dengan bab 2 atau bab baru setelah bab pertama. Di sini pertemuan ini kita akan membahas terkait wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pasti kalian sudah tidak asing terkait dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara kesatuan Republik Indonesia. Pada layar atau pada slide di sini adalah merupakan peta Indonesia, di mana di sini ada wilayah perairannya, ada wilayah daratan, dan juga satu lagi ada wilayah udara. Tapi di sini akan sangat sulit jika kita melihat wilayah udara. Di sini tidak hanya terkait dengan wilayah, tetapi juga akan membahas terkait batasan-batasan wilayah maupun bentuk-bentuk atau membahas terkait dengan wilayah lautan, daratan maupun wilayah udara. Kita lihat di sini ada
peta. Ada pulau-pulau besar yang pasti kalian semuanya sudah pernah melihat ini semua atau pernah mempelajari terkait peta Indonesia, wilayah Indonesia. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas terkait pemetaan wilayah. Pasal 25 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Sehingga istilah Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah, perairan, dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan tersebut juga mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Konsep negara kesatuan yang bercirikan Nusantara ini mendapatkan pengakuan oleh Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982, di mana konsep ini kemudian mendapatkan atau dinamakan sebagai UNCLOS, United Nations Convention on the Law of Sea, yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika. Di sini kita akan melihat ada pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Ada Pulau Jawa, Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, di sini dan pulau-pulau kecil lainnya. Kita bahas selanjutnya. Baik, di sini kita akan melanjutkan membahas terkait wilayah Indonesia atau wilayah yang ada di Indonesia. Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Jadi setelah adanya pengakuan oleh PBB terkait wilayah Indonesia, kemudian Indonesia menerbitkan suatu undang-undang sebagai penegas atau sebagai pengesahan terkait Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia tersebut, di mana pasti kalian tahu Indonesia merupakan negara yang sangat luas atau yang sangat besar, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oke. Luas wilayah negara kita ialah 5.180.053 km persegi yang terdiri dari atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km persegi dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km persegi. Dari melihat pembagian wilayah tersebut, kita dapat lihat negara kita memang sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut atau wilayah laut yang cukup besar atau memang besar. Sehingga tidak heran kalau kita memiliki banyak perairan daripada daratan yang dimiliki. Di sini kita bisa melihat penampakan wilayah perairan maupun wilayah daratan. Mungkin gambarnya agak tidak terlalu kecil ataupun tidak jelas. Baik, yang pertama kita akan bahas terkait dengan wilayah laut. Wilayah laut di sini kalian bisa melihat di sini ada gugusan pulau-pulau merupakan pulau yang ada di Raja Ampat, Papua. Pasti kalian pernah lihat di televisi, di internet maupun di media sosial maupun bahkan sering dijadikan sebagai background di kalender. Yang kedua di sini perahu-perahu di sini terletak di perairan Natuna
Dan yang gambar yang di sini terkait dengan peta Indonesia dan perairan yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia atau Oceania, serta terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ada 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sebanyak 16.056 telah dibakukan namanya dan ada sekitar 66.000 pulau lainnya tidak berpenghuni atau pulau-pulau yang tidak memiliki nama lainnya. Pulau-pulau yang dibakukan namanya di sini dimaksudkan atau yang telah diberikan nama seperti pulau-pulau besar yang kita diami saat ini, Pulau Jawa, Pulau Papua, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan pulau dari Aceh. Selanjutnya, Laut Indonesia di sini atau wilayah Laut Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam, di mana yang pertama terkait zona laut teritorial. Batas laut teritorial merupakan garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Apabila terdapat dua negara atau lebih yang menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 20 mil laut, maka garis teritorial akan ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara. Laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial disebut laut teritorial. Sedangkan laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal atau perairan dalam atau dapat dikatakan sebagai laut Nusantara. Sedangkan garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Selanjutnya ada zona landas kontinen. Dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua, di mana kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia sendiri terletak pada dua buah landasan kontinen, yakni kontinen Asia dan kontinen Australia. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 12 mil laut. Sedangkan yang ketiga di sini zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Mungkin kalian sering dengar terkait dengan ZEE, zona landas kontinen, batas laut teritorial. Di sini akan dibahas lagi terkait dengan ZEE. ZEE sendiri merupakan jalur laut selebar 200 mil laut ke arah terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapatkan kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut, di mana di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Setelah ini Ibu akan perlihatkan atau gambaran terkait batas laut teritorial, ZEE maupun di sini kita akan lihat penjelasan batas wilayah laut Indonesia. Di sini ada panah-panah yang menunjukkan
Laut teritorial atau wilayah 12 mil laut, kedalaman penuh, negara pantai. Di sini ada daratan, landasan kontinen, di sini lereng kontinen, tanjakan kontinen, dan di sini ada yang paling dalam adalah dasar laut atau samudra terdalam. Sedangkan laut lepas terletak di sini. Sedangkan zona ekonomi eksklusif bisa kalian lihat 12 mil atau 350 dengan landasan benua, hak eksklusif ekonomi negara pantai, dan tidak ada hak politis. Di sini gambaran di sini didasari oleh dengan UNCLOS yang telah ditetapkan pada tahun 1982. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan wilayah daratan. Tidak kalah menarik atau tidak kalah besarnya, tidak kalah bagusnya dari wilayah laut. Wilayah daratan negara kita juga tidak kalah besar dan luasnya dengan potensi wilayah laut yang telah dibahas di slide sebelumnya. Wilayah daratan ini memiliki peranan yang penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia, di mana wilayah daratan merupakan tempat permukiman bagi seluruh penduduk Indonesia dan juga tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Di mana daratan di sini terdiri dari pulau besar dan pulau kecil, baik yang sudah diberi nama ataupun belum. Dengan total jumlah 17.504 pulau yang dibagi menjadi 34 provinsi. Kalian bisa lihat ini terdapat Gunung Bromo yang menjadi ikonnya Jawa atau gunung tertinggi di Pulau Jawa, dan yang selanjutnya ini merupakan terasiring atau lahan pertanian masyarakat. Baik, selanjutnya terkait wilayah udara. Wilayah udara di sini juga wilayah yang sangat penting dan menjadi wilayah yang eksklusif atau menjadi hal yang perlu juga diperhatikan. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional, dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Sehingga Indonesia memiliki ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Sehingga Indonesia memiliki hak atas itu, baik itu terkait dengan penerbangan maupun keamanan terkait pertahanan wilayah udaranya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan batas-batas wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam peta ini kita bisa lihat kita sebagai negara yang saling bertetangga demi menjaga keamanan dan pertahanan perlu adanya suatu batas-batas wilayah, sehingga kita akan tahu batas-batas kita itu sampai mana atau batas-batas negara itu di mananya, sehingga kita tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh negara lain ataupun negara lain juga tidak bisa melanggar hak yang dimiliki kita terkait batas-batas wilayah. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia bagian timur, tepatnya utara Pulau Kalimantan. Sedangkan untuk wilayah laut, Indonesia berbatasan langsung dengan 5 negara. Yang pertama Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Selanjutnya, sebelah barat, Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India, tepatnya berbatasan antara Pulau Ronde di Aceh dengan Pulau Nicobar di India. Batas selanjutnya yakni batas sebelah timur. Batas sebelah timur di sini
Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Sedangkan batas sebelah selatan Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudra India. Baik, itu sekilas materi terkait dengan wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Kalian bisa membuka atau melihat slide di sini kalau penjelasan Ibu belum jelas atau belum lengkap, sehingga kalian bisa memahaminya lebih lanjut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, atas perhatian atau yang kalian berikan untuk melihat materi ini. Semangat dan jangan lupa mengerjakan tugas, tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya semuanya. Terima kasih sebelumnya. Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan ya, minggu selanjutnya. Bye-bye.